Haleluya, puji Tuhan. Salam, salam firman kehidupan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Saya yakin dan percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Tetaplah bersyukur, bersuka cita, dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-1a. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang mentalitas murid-murid Tuhan sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita akan belajar satu persatu. Kita mulai dari mentalitas murid-murid sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan. Yaitu yang pertama, mengandalkan kekuatan sendiri. Kita bisa baca dari Matius 26 ayat 33. Petrus menjawab pernyataan dari Tuhan Yesus. Petrus bilang seperti ini. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus mengatakan dan menyatakan bahwa dirinya sanggup. Padahal Tuhan berkata bahwa iman kalian akan tergoncang ketika gembala itu ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid Tuhan kala itu memiliki satu mentalitas bahwa pelayanan itu berbicara tentang kedudukan. Suatu kali ibu dari anak-anak Zebedeus berkata kepada Tuhan Yesus, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Dalam Matius 20:21 jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kanan, yang seorang sebelah kiri. Jadi murid-murid kala itu ingin mengatakan bahwa siapa yang paling dekat dengan Tuhan, itu berarti dia yang paling dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, mentalitas mereka adalah kurang peduli dengan penderitaan orang lain. Kita bisa lihat dari Matius 15 ayat 23. Ada satu kisah ketika ada seorang perempuan dari seluruh Fenisia yang sakit dan bertemu dengan rombongan Tuhan Yesus. Wanita itu berteriak-teriak minta tolong. Tetapi apa reaksi murid-murid Tuhan kala itu? Murid-murid Tuhan merasa terganggu dengan teriakan dari wanita itu. Sehingga mereka bilang kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-murid Tuhan seakan-akan kala itu tidak mau peduli dengan penderitaan dari wanita yang pendarahan ini. Mentalitas yang keempat sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan, yaitu murid-murid menganggap bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang yang lebih suci atau lebih baik daripada orang lain. Suatu kali Yohanes bilang kepada Tuhan Yesus, berkata bahwa, Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Murid-murid beranggapan bahwa hanya mereka lah yang berhak menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, bahwa orang lain tidak lebih berhak dari mereka, bahwa mereka adalah orang yang lebih suci, orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang lain karena mereka mengikut Tuhan kala itu. Inilah mentalitas murid Tuhan sebelum adanya kematian dan kebangkitan Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah satu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan, Tuhan mengubah apa yang di dalam hati mereka. Mereka bukan lagi murid-murid yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 3 yang kelima, berkata bahwa dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami bukan keluar dari diri kami sendiri. Itu mentalitas mereka mulai diubah oleh Tuhan. Yang kedua, mereka bukan lagi melihat bahwa kedudukan yang terlihat itu menjadi satu tolak ukur apakah itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi bagaimana mereka menggenapi setiap panggilan Tuhan yang spesifik seorang demi seorang. Setiap orang punya panggilan masing-masing Bapak Ibu, tidak sama. Tapi bagaimana kita bisa menjawab panggilan itu dan mengerjakannya, bukan menilai panggilan orang lain dan itu menjadikan panggilan itu sesuatu yang dinilai itu lebih rendah daripada panggilan kita, bukan.
tapi bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan lagi mereka yang tidak peduli akan penderitaan orang lain, tapi mereka mau melayani, mereka mau memberikan diri, bahkan mau rela mati sampai garis akhir, bahkan rela menyerahkan dirinya untuk sebuah pelayanan. Mereka bukan lagi kumpulan orang yang menganggap diri lebih suci daripada orang lain, Bapak Ibu. Tapi Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, Paulus bilang bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bukan lagi orang yang berkata aku lebih dipakai Tuhan, bukan lagi orang yang berkata mereka lebih rendah daripadaku, tetapi aku yang paling rendah daripada semuanya. Karena kalau aku terima pelayanan ini, itu semuanya karena kemurahan Allah. Ayat yang terakhir Bapak Ibu kita bisa lihat dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa pilih, apakah kita murid-murid Tuhan sebelum adanya kematian dan kebangkitan, atau kita murid-murid Tuhan sesudah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita bilang bahwa kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang bermentalitas setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. Murid-murid Tuhan yang tidak mengandalkan diri sendiri, murid-murid Tuhan yang mau peduli kepada orang lain, murid-murid Tuhan yang menganggap bahwa orang lain itu lebih tinggi, bukan dirinya yang lebih tinggi, orang-orang lain yang lebih tinggi. Dan yang keempat, apa artinya kedudukan? Yang penting kita jawab panggilan kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam firman kehidupan. Amin.